akan menambah keimanan kita, menyejukkan hati kita, sehingga kita dapat menaikkan aktivitas kita dengan lebih baik. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota yang terhormat, dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pandangan operasi terhadap nota bupati tentang APBD tahun anggaran 2023 dan penyampaian nota bupati terhadap rancangan program daerah tentang pajak dan kontribusi daerah. Kita buka dan dapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Kita menyadari bahwa penyusunan rancangan APBD beserta nota keuangan merupakan instrumen yang penting dalam proses pembangunan daerah yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan secara transparan dan akuntabel. Karena APBD memuat rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Di samping itu, APBD berfungsi sebagai rencana operasional keuangan daerah yang menggambarkan perkiraan penerimaan beserta sumbernya dan perkiraan pengeluaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam 1 tahun anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2023 sampai dengan penetapannya dilaksanakan dengan cermat agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mampu mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan angka maju. Selanjutnya, beberapa tahapan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya disepakati KUA dan PPS antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun APBD tahun anggaran 2023. Kemudian dilanjutkan penyampaian nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Agam tentang APBD tahun anggaran 2023 oleh Saudara Bupati pada tanggal 29 September yang lalu. Memperhatikan nota keuangan Bupati tersebut bahwa pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 1.434.789 juta lebih. Belanja daerah sebesar 1.637.530 juta lebih, sehingga masih terdapat diskoni sebesar 193.744 juta lebih. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan DPRD. Melalui KPD dan bakal melakukan pembahasan secara optimal agar lebih cermat dan fokus untuk penajaman program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2023. Menyikapi persoalan tersebut, izinkan kami memberikan pandangan, saran dan masukan sebelum laporan ditetapkan menjadi peraturan sebagai berikut. Pertama, sebagaimana yang dimanatkan dalam pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Daerah, bahwa penyusunan APBD mulai dari rancang PS kepala daerah mengacu kepada pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Mendagri setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, Mendagri belum menerbitkan pedoman penyusunan APBD. Apalagi dalam pembahasan dan penetapan APBD tahun 2023 ini banyak kebijakan pemerintah pusat yang harus disikapi, seperti penghapusan denda honorer, penanganan inflasi akibat kenaikan harga dan lain sebagainya. Untuk itu kami mempertanyakan bagaimana nanti setelah pembahasan dilakukan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Mendagri. Mohon penjelasan. Kedua, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dalam APBD. Kami dari
dari fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan sudah sejauh mana langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam APBD tahun 2023 termasuk dukungan anggaran terkait dengan penghimpunan data progresi pajak daerah, pemanfaatan IT dalam memberikan pelayanan pajak daerah, pembayaran pajak daerah secara mobil dan atau online, updating data PSBB, peningkatan SDM dan inovasi yang dilakukan. Mohon penjelasan. Ketiga, selanjutnya sejalan dengan perkembangan kenaikan PAD yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 target PAD 123 lebih meningkat di tahun 2012 sampai dengan penetapan perubahan APBD menjadi 187 miliar lebih atau naik sebesar 60 miliar lebih atau dengan 50%. Kenaikan tersebut menurut pandangan kami belum berdasarkan pada potensi pajak daerah yang dimiliki, tetapi berdasarkan keberanian pemerintah daerah untuk menetapkan target daerah. Untuk itu kami menyarankan seiring dengan perkembangan peningkatan PAD berikut: A. Agar pemerintah daerah segera membentuk sekaligus mengangkat pejabat OPD yang khusus mengolah pendapatan sesuai dengan perda tentang perubahan STK yang telah disepakati. B. Agar pemerintah daerah betul-betul cermat, teliti dan terukur dalam menetapkan target pendapatan, sehingga tidak terlalu jauh antara target pendapatan dengan realisasi penerimaan. Selanjutnya, kami fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta pihak terkait dengan telah ditetapkannya 10 nagari persiapan menjadi nagari definitif. Tentunya kami berharap langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan agar nagari definitif ini dapat berfungsi sebagai nagari yang normal. Kelima, penetapan batas nagari sebagai penagih amanahkan dalam Permendagri 45 tahun 2016, kami mempertanyakan apakah sudah ada dukungan anggaran dalam APBD tahun 2003 untuk menuntaskan batas nagari di Kabupaten Agam, termasuk pendidikan tenaga ahli untuk verifikasi, mengingat batas desa harus diselesaikan periliman tahun 2023. Selanjutnya, melihat postur rancangan APBD tahun anggaran 2023 masih terdapat defisit murni sebesar 193 miliar 740 juta lebih. Hal ini tentu menjadi perhatian dalam pembahasan antara TAPD dengan Badan untuk mencapai angka defisit murni yang realistis dan wajar. Untuk itu kami fraksi Partai Demokrat Nasdem meminta penjelasan terhadap sektor mana saja belanja yang dapat dirasionalkan untuk mencapai defisit ideal dan mohon dilampirkan program kegiatan yang mungkin dapat dirasionalisasikan. 7. Keadaan yang serba sulit yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, kami fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan ekonomi masyarakat, di antaranya pembangunan jalan tol Kosiano, pembangunan jalan agrowisata, pembangunan jalan puncak Kali Maso, lanjutan aspal komik, jalan Kampung Melayu, Nagari Tujuan, aspal jalan Parantaro Jalan Bukit Plano, dan aspal komik jalan Lembuah Tarik Sungai Buah. Selanjutnya, kami fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada pemerintah daerah fokus memperhatikan masyarakat kurang mampu yang tidak terdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa penerima bantuan sudah ditentukan jumlah dan jenisnya. Akan tetapi hal ini menjadi permasalahan di masyarakat di mana data yang ada terdapat tidak tepat sasaran. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah daerah meninjau kembali data yang tidak akurat agar masyarakat yang benar-benar kurang mampu yang terdata untuk mendapat bantuan. Selanjutnya, kita membaca beberapa media sosial dan kita semua sudah tahu bahwa program prioritas yang dicanangkan oleh Bupati Agam, yaitu pembangunan kereta gantung, pembangunan taman safari, dan pembangunan masjid terapung segera akan diwujudkan.
Tentu kami menyambut baik progres yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan terwujudnya ketiga prioritas program tersebut akan mencerminkan akan maju sesuai dengan visi Bupati. Dalam kesempatan ini kami bertanyakan seberapa besar anggaran dialokasikan untuk mendukung program tersebut dalam RPBD tahun anggaran 2023 ini, dan sejauh mana kesiapan lahan yang akan menjadi tempat pembangunan ketiga program prioritas tersebut. Mohon penjelasan. Selanjutnya, berpedoman kepada realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2022 yang saat ini sedang berjalan. Dari informasi di lapangan yang kami temui, termasuk para umum fraksi-fraksi di DPRD, banyak persoalan dan masalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lapangan, terutama sekali adalah rendahnya kualitas pembangunan. Bahkan ada proyek pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur kontrak yang disepakati, yang berpeluang untuk gagal. Kami dari fraksi Partai Demokrat Nasdem mempertanyakan, sudah sejauh mana pemerintah daerah melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang bermasalah tersebut. Mohon penjelasan. 12. Beberapa tahapan untuk mewujudkan daerah otonomi baru atau pembagian daerah ketenagaan telah berjalan dengan baik. Saat ini sudah selesai melalui kajian dan menetapkan calon ibu kota. Selanjutnya kami dari fraksi Partai Demokrat Nasdem bertanyakan, apalagi yang harus dilakukan sampai kesepakatan antara Bupati dan DPRD terhadap persetujuan pembentukan daerah otonomi baru, dan kapan akan dilaksanakan kesepakatan. Dan kami menyarankan untuk dapat dibentuk tim terpadu yang melibatkan semua pihak yang berkompeten untuk mengawal pembentukan daerah otonomi baru sampai ke pusat. Terakhir, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur manajemen P3K melalui PP nomor 49 tahun 2018, bahwa status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023. Tentu saja hal ini sangat meresahkan bagi non-PNS atau tenaga honorer, khususnya di lingkungan pemerintah tenaga yang telah bekerja bertahun-tahun, bahkan sampai dengan 15 tahun, dengan harapan suatu nanti dapat diangkat menjadi PNS. Untuk mengetahui keberadaan tenaga non-PNS, Menpan RB pada suratnya nomor B /1511 /M/SF01/00/2022 yang ditujukan kepada para pejabat pimpinan kepegawaian instansi daerah untuk melakukan inventarisasi atau pendata untuk memastikan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN. Untuk itu kami dari fraksi Partai Demokrat Nasdem mempertanyakan, apakah telah dilakukan pendata semua tenaga non-ASN di lingkungan daerah ketenaga? Karena informasi yang kami dapatkan, ada tenaga non-ASN tidak didata, dan kami meminta semua tenaga non-ASN, apapun bentuknya yang ada dilakukan pendataan sebagai data dasar bagi pemerintah pusat. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang kami muliakan, demikianlah pendapat fraksi Partai Demokrat Nasdem ini kami sampaikan sebagai